Selamat malam teman-teman, kita sekarang masuk ke chapter berikutnya, yaitu chapter 15. Yang video kali ini kita membahas mengenai support departemen cost. Jadi seperti teman-teman tahu, kita untuk biaya produksi itu terdiri dari DM, DL, dan OH. Dan ada juga period cost yang terkait dengan biaya untuk marketing, advertising, dan ADM dan umumnya. Nah, di yang pertama, support departemen. Jadi kita kalau di manufacturing itu ada dua jenis departemen, yaitu departemen produksi dan juga departemen support atau pendukung. Jadi kalau departemen produksi itu seperti contohnya kalau yang chapter-chapter sebelumnya itu ada departemen assembly, terus finishing seperti itu. Kalau kita support departemen atau departemen pendukung itu biasanya yang sifatnya dia menyediakan jasa pendukung untuk proses produksi. Seperti contohnya misalnya Departemen Information System atau Departemen IT. Kemudian ada Departemen Maintenance, seperti itu. Departemen support ini dia tidak berhubungan langsung dengan objek cost atau barang yang kita produksi, tetapi dia mendukung atau tetap digunakan atau diperlukan oleh production department. Ya. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh support department itu biasanya dibebankan kepada object cost atau dibebankan kepada production department. Ya. Jadi tidak langsung ke laporan laba rugi, tapi menjadi harga pokok, menambah harga pokok di dalam production department. Cost-cost yang terjadi di support department ini nanti itu menjadi OH, cost ya, di dalam production department. Ya. Production cost itu ada 3, sekali lagi DM, DL, OH. Nah, yang OH ini seperti teman-teman tahu ada depreciation dan sebagainya, indirect labor, indirect material ya, kalau yang berhubungan dengan production department. Nah, ini nanti di chapter ini kita akan mempelajari metode-metode bagaimana kita membebankan biaya dari support department dibebankan sebagai OH di production department. Yang pertama itu adalah metode single rate dan dual rate. Yang pertama single rate ini maksudnya jadi nanti kita menggabungkan, jadi kita tidak memisah-misahkan antara fixed cost dengan variable cost. Jadi makanya rate-nya atau tarifnya kita menggunakan satu tarif. Itu disebut dengan single rate. Kalau dual rate method itu berarti kita nanti akan memisahkan antara perhitungan fixed cost dan variable cost. Jadi nanti ada dua tarif. Ya. Jadi Sandhill Company itu dia mempunyai dua departemen produksi, Microcomputer Division sama Peripheral Equipment Division. Ini ada data untuk practical capacity-nya 18.750 hour. Ada fixed cost-nya itu totalnya 3 juta dolar. Kemudian ada budgeted long run usage-nya in hour itu total untuk dua divisi produksi ini 12.000 hour. Kemudian ada budgeted variable cost-nya itu $200 per hour.
diketahui juga actual usage-nya untuk 2012, untuk per hour-nya untuk masing-masing departemen produksi 1 dan departemen produksi 2. Nah, kalau kita disuruh menghitung berapa yang dibebankan gitu ya, berapa yang dibebankan sebagai OH untuk departemen produksi microcomputer division sama peripheral equipment division, itu berapa dolar. Yang kalau kita menggunakan single rate method berarti kita tadi menggabungkan fixed cost dengan variable cost. Nah, kita hitung dulu biaya yang dikeluarkan oleh support departemen itu total berapa dolar. Kita perlu tahu dulu ya. Jadi kita hitung budgeted usage-nya itu 12.000 hours. Kemudian tadi ada fixed cost ya. Ini fixed cost-nya 3 juta dolar. Kemudian ada variable cost-nya yaitu sebesar 12.000 hours kalikan $200 per hour-nya. Jadi total budgeted cost-nya yang harus Anda alokasikan ke Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2 itu adalah totalnya 5.400.000. Didapat dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Tadi dari soal, dari sini. Ya. Setelah diketahui bahwa total budgeted cost-nya untuk support departemen itu adalah 5.400.000, maka kalau Anda disuruh menggunakan single rate method, berarti tinggal dibagi saja dengan budgeted hour-nya. Kita hanya membutuhkan single rate, satu tarif. Jadi berdasarkan tarif yang diketahui di soal. 5.400.000 dibagi dengan 12.000 hour. Per hour-nya berarti dibebankan sebesar $450. Ya. Single rate. Jadi untuk Departemen Produksi 1 Microcomputer Division itu sama dengan rate-nya untuk Peripheral Equipment Division, Departemen Produksi kedua. Ya, sama 450. Nah, kemudian kalau disuruh menghitung berapa total cost-nya, gampang saja. Teman-teman tinggal kalikan saja. Di Microcomputer Division, dia itu actual-nya membutuhkan berapa hours. Di soal, actual usage-nya itu adalah 9.000 hour untuk Microcomputer Division. Dan untuk Departemen Produksi kedua itu 3.000. Jadi tinggal kalikan saja dengan rate yang single rate tadi sudah diketahui. Untuk Departemen Produksi 1, Microcomputer Division 9.000 hours kali 450 per hour. Dolarnya adalah $4.050. Kemudian Departemen Produksi kedua 3.000 hour kali 450 total 1.350.000. Jumlah yang dibebankan di Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2 kalau dijumlahkan ini 4050 dijumlahkan dengan 1350 itu sama dengan total biaya yang dibudgetkan di support departemen 5.400.000. Ya, itu kalau single rate. Gampang, fixed cost ditambah dengan variable cost digabung. Kalau yang dual rate tadi mengatakan bahwa Anda harus memisahkan ya antara yang sifatnya variabel dengan yang sifatnya fix. Jadi tinggal dipisah saja. Sesuai dengan soal. Jadi untuk Departemen Produksi yang pertama, Microcomputer Division, kalau Anda disuruh menghitung menggunakan dual rate method, ya sudah, fixed cost-nya dulu dihitung.
Fixed cost-nya itu tadi di soal kan budgetednya $250 ya. 3.000 fixed cost dibagi dengan 12.000 hours-nya. Jadi untuk fixed cost-nya, rate-nya itu adalah 250. Sedangkan untuk variable cost-nya sudah diketahui di atas ya tadi. Kita di soal $200. Jadi tinggal dimasukkan saja sesuai dengan fixed cost dan variable cost-nya. Fixed cost-nya 250 dikalikan 8.000, itu sesuai dengan yang di atas. Fixed budgeted, nih saya tunjukkan kembali soal ya. Budgeted usage-nya nih ya. Kemudian actual usage-nya 9.000, itu untuk yang 200 hour per hour ya, $200 per hour. Jumlahkan fixed cost ditambah variable cost. Perhitungan ini juga sama untuk Departemen Produksi yang kedua, Peripheral Equipment Division. Rate-nya dual, ya ada dua. Untuk rate fixed cost dengan variable cost dijumlahkan. Jadi total 1.600.000. 3.800.000 di Departemen Produksi 1 ditambahkan dengan 1.600 di Departemen Produksi kedua, itu kalau dijumlahkan juga sama dengan 5.400.000 ya. Ini total untuk budgeted cost untuk itu tadi, support departemen ya. Jadi masih gampang, single rate sama dual rate. Biar tahu salah atau tidaknya, tinggal dijumlahkan saja antara dua departemen produksi itu, dia jumlahnya sama tidak dengan total budgeted di support departemen. Oke. Kemudian alokasi kalau tadi berdasarkan single dan dual rate, yang berikutnya adalah alokasi berdasarkan supply of capacity. Ya. Jadi kapasitasnya. Nah, di sini masih menggunakan yang tadi soal yang SHC itu. Jadi di sini kita practical capacity-nya tadi disoalkan sebanyak 18.750 hours. Ya. Untuk budgeted rate-nya kalau tadi kita di dual rate kita menggunakan kan budgeted hour ya. Jadi 3 jutanya dibagi dengan 12.000 hour budgeted usage-nya. Nah, kalau di supply pakai metode supply of capacity, kita menggunakan practical capacity. Ya, ini selalu diketahui di soal juga. Fixed rate-nya ya tinggal 3 juta dibagi dengan practical capacity-nya. Untuk fix-nya $160 per hour. Untuk 360. Ya. Di sini digunakan juga konsep single rate method. Menggunakan single rate method berdasarkan supply of capacity. Nah, berarti Anda mencari dulu rate atau tarif untuk fix-nya. Hati-hati kita menggunakan yang practical capacity. Untuk perhitungan single rate juga sama. Masih sama, kalau single rate kita fixed cost ditambah dengan variable cost, jadi dijumlahkan, kita menggunakan rate 360 ini. Untuk menghitung berapa yang dibebankan di Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2. Ya, tinggal dibebankan 360 rate-nya 9.000, kemudian aktualnya 3.000 ya. Semuanya pakai aktual, ingat. Kalau kita pakai supply of capacity. Nah, kalau kita menggunakan supply of capacity, itu mesti nanti ada yang namanya unused capacity atau idle capacity. Atau dalam bahasa itu capacity yang menganggur, kapasitas yang menganggur. Nah, ini kebetulan di soal kita digunakan 9.000 di Departemen 1
dan 3.000 di departemen 2. Berarti totalnya 12.000. Kita membudgetkannya 18.750 untuk practical capacity-nya. Maka ada idle capacity atau unused capacity-nya 6.750 hour. Ini dihitung juga. Jadi biar kalau dijumlah dia tetap sama 5.400.000. Jadi kalau kemarin teman-teman ingat kalau pada saat kita job order atau proses costing ada yang disebut dengan scrap dan sebagainya. Nah ini ya boleh dibilang seperti itulah, mirip-mirip. Jadi tetap dihitung untuk tetap dilaporkan. Gitu ya. Jadi unused capacity-nya berapa dolar. Nah itu dihitung juga di sini. Itu tadi kalau single rate. Kalau dual rate ya sama konsepnya. Kalau dual rate berarti memisahkan antara rate fix dengan yang rate variable. Tetap sama seperti itu perhitungannya. Cuma bedanya di rate sini ya, harus hati-hati teman-teman. Gitu. Jadi dijumlahkan ini 3080 untuk departemen produksi 1. Jadi tambahan OH ya. OH di departemen 1. Kemudian OH di departemen 2 di peripheral, kemudian ada unused capacity-nya. Ini kalau dijumlah juga 5.400.000. Oke, terima kasih.